Coba boleh dikenalin nggak dirinya dulu? Oke, baik. Nama gue Rafli Aditya, gue tinggal di Bekasi. Terus kesibukan gue kuliah di Universitas Semputan Tular Jakarta. Selain itu gue juga kerja di daerah Cikarang, Bekasi. Oh ya, rumah gue di Bekasi juga. Jauh ya? Wah, lumayan sih. Terus kalau misalkan lu nanti, ini kan kuliahnya katanya masih online ya? Nah, kalau misalkan offline lu ngatur jadwalnya gimana tuh? Waduh, kalau misalnya offline tentunya ini sulit ya, karena gua kuliahnya tuh gua kerjanya tuh shift-shiftan ya pertama. Mungkin akan gua usahain gimana pun caranya supaya kuliah tetap masuk tapi kerja juga tetap jalan sih intinya. Entah itu mungkin gua nanti tukeran shift atau semacamnya sih, tapi akan gua usahain sih, paling kayak gitu. Berarti kalau dari Bekasi ke Cipinang lumayan jauh ya? Sekitar 1 jam lah. Kan lu tau sendiri kan Bekasi kota macet itu. Panas, Iya gersang, sih, betul sih. banyak-banyak mobil truk gede kan? Wah, banyak lah, apalagi kawasan. Bekasi kan banyak kawasan industri kan. Macet pasti, truk gede apalagi. Cuma ya diatur lah semaksimal mungkin lah. Oh ya, kalau boleh tahu lu kuliah di mana sih? Oh iya, gue kuliah di Universitas Semputan Tular Jakarta di Cipinang, Jakarta Timur. Oh, jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Jurusannya Fakultas Ilmu Komunikasi. Menurut lu gimana tuh kuliah di sana? Menurut lu gimana, enak atau enggak? Sejauh ini bagi gue bisa dibilang menyenangkan ya, terutama waktunya cukup fleksibel ya. Bagi gue yang kerjanya shift-shiftan, jadi gue nggak bisa standby harus di HP jam sekian gitu untuk kuliah. Bagi gue itu jamnya fleksibel, kemudian dari segi biaya juga harganya cukup terjangkau. Kalau boleh tahu berapa tuh dia? Wah, nggak nyampe 5 juta lah. Oh, bisa dicicil atau enggak? Bisa dong. Wih, enak tuh. Lebih murah cicilan kuliah daripada Cicilan motor. Cicilan motor. Betul sekali. Keren juga ya. Oh iya dong. Terus menurut lu kekurangan sama kelebihan kuliah online tuh apa sih? Menurut gue ya, kalau kita ini kelebihan dulu lah ya. Iya, kalau bicara kelebihan, menurut gue tentunya dari segi waktu ini sangat memudahkan gue ya, yang kuliah sambil kerja dengan sistem shift. Artinya gue bisa tetap mengikuti kuliah, tapi juga gue tetap bekerja gitu. Tapi dari segi kekurangan, menurut gue kekurangannya lebih banyak sih. Yang pertama, kita jadi nggak punya chemistry gitu dengan teman-teman sekelas kita, karena pastinya jadi jarang ketemu atau mungkin bahkan nggak pernah ketemu gitu kalau bukan kita ngerjain tugas kelompok gitu. Karena kan mungkin kita masing-masing dari kita sama-sama punya kesibukan sih gitu. Oh, berarti lu baru pertama kali nih ketemu teman kuliah lu? Sejauh ini yang kedua berarti. Oh, yang kedua. Berarti kedua. sebelumnya udah pernah ketemu dong? Sebelumnya udah pernah ketemu, tapi itu cuma ngebahas tugas aja sih. Tugas nggak lama sih. Ya, tugas kemarin lah. Lu kenapa milih mata kuliah ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi yang pertama ya. Iya. Kalau bagi gua ilmu komunikasi itu nggak ada matematikanya sih. Itu hal yang paling gampang. Oh, berarti lu paling benci pelajaran matematika? Oh sorry, gue nggak benci sih, nggak dibilang benci enggak, tapi gue merasa itu titik kelemahan gue gitu. Oh. Nah, gue nggak mau munafik atas diri gue gitu. Yang pasti gue tuh ya udahlah, memang gue lemah di matematika, ada baiknya gue mencari pelajaran yang lebih mudah gitu. Selain itu, emang gue juga seneng sama dunia komunikasi gitu ya. Dari sekolah emang gue udah sering kayak sambutan di depan gitu. Karena dulu sebagai pengalaman dari anggota OSIS, tentunya gue harus banyak ngomong di depan sih. Nah, akhirnya masuklah komunikasi nih gitu. Ilmu-ilmu gue tentang public speaking akhirnya bertambah lagi gitu sih. Oh, berarti lu pernah jadi OSIS juga? Alhamdulillah pernah waktu itu jadi ketua OSIS. Wih, keren, udah ada basicnya dong berarti. Dibilang basic sih enggak sih ya, tapi lebih ke pengalaman aja sih gitu. Jadi
seenggaknya gue punya pengalaman ngomong di depan orang banyak tuh rasanya kayak gimana sih gitu. Nah, dari situ gue juga sadar adanya kekurangan di diri gue gitu. Makanya gue masuklah komunikasi nih, gimana caranya supaya kekurangan ini tuh bisa gue atasi gitu sih. Kalau misalkan gue boleh tahu nih, tujuan lu nanti setelah lulus dari universitas apa tadi? Empu Tantullar ya? Iya, Lu mau kemana? Atau lu mau cari kerjaan lain kah? Atau lu mau tetap di situ? Atau lu mau berkembang di tempat kerja lu yang sekarang? Mungkin kalau misalnya di tempat kerja gue yang sekarang tidak mendukung gue untuk berkembang dengan ilmu yang gue punya gitu ya, mungkin gue akan nyari pekerjaan lain sih yang lebih sesuai dengan passion gue, entah itu menjadi PR di perusahaan atau menjadi marketing communication di perusahaan lain gitu. Yang pasti gue akan berusaha untuk terus berkembang sih. Oh gitu ya? Iya. Terus kalau misalkan lu ada nggak pesan-pesan buat adik-adik lu nanti atau yang mau lulus nih, lulus sekolah yang mau cari kuliah, menurut lu gimana, ada nggak saran-sarannya gitu, atau lu mau kasih dia saran kuliah di mana atau di mana gitu? Oh iya, tentunya. Apalagi kan ada juga kan nanti yang mau sambil kerja juga, nah menurut lu tuh gimana ya? Oh iya, tentunya kalau saran gua ya, yang pertama lu harus, kalau lu sambil bekerja lu harus nyari kampus yang jam kuliahnya tuh bener-bener fleksibel gitu. Jadi benar-benar bisa mengikuti jam kerja lu gitu, sehingga jam kerja lu ini nggak terganggu. Kemudian yang kedua, tentunya mungkin masukan dari gua, lu harus nyari kampus yang secara kualitas itu udah oke, tapi secara harga itu nggak terlalu mahal gitu. Karena kan biasanya kampusnya oke tapi harganya kadang mahal. Ada juga yang kayak gitu ya kan. Nah, makanya saran dari gua mungkin secara kampus oke tapi secara harga ya nggak terlalu mahal lah, masih masuk lah sama kantong-kantong pekerja. Nah, tentunya di Universitas Empu Tantullar itu menyediakan semuanya gitu. Kampusnya juga besar, kemudian dosennya ramah-ramah juga, cara mengajarnya baik, kita semua bisa mendapatkan ilmunya dengan baik. Kemudian waktu kuliahnya yang terpenting, itu sangat fleksibel sih kalau bagi gue. Yaudah, itu aja sih yang mau gue tanyain dari lo. Oke, baik. Ya, tadi siapa namanya? Rafli ya? Ya. Sekian, terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.